semua, kembali lagi dengan saya David di sini. Saya sebagai perwakilan talenta dari kelompok kami akan menjelaskan apa itu etnografi. Pertama-tama, kita akan menjelaskan dulu apa itu pengertian etnografi. Ayo, pada penasaran nggak? Kalau penasaran bilang dong. Masa kan diem doang cuma nonton. Komen nanti kan ngomong di komentarnya ya, kamu mau nanya apa? Oke, pertama, etnografi merupakan berasal dari kata dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos dan graphein yang bermakna tulisan tentang budaya atau suku tentang mengenai bangsa tersebut yang digunakan untuk menganalisa dan memahami kebudayaan dari berbagai tempat dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Selain pengertian dari etnografi, kali ini saya juga akan menjelaskan bahwa etnografi juga memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Etnografi juga merupakan ilmu cabang dari antropologi yang digunakan untuk menganalisa tentang kebudayaan masyarakat sekitar. Nah, sejarah perkembangan yang pertama itu terjadi pada akhir awal abad 19, yang dimana pas masa itu orang-orang tuh pada mengumpulkan informasi tentang kebudayaan atau apapun tentang masyarakat itu secara catatan tulisan atau jilid-jilid informasi. Salah satu tokoh yang hidup pada zaman itu adalah Sir John Jones yang pada saat itu juga mengumpulkan informasi berupa 13 volume buku yang menjelaskan tentang a study comparative religion, yang dimana yang menjelaskan mengenai tentang mitologi dan agama tanpa harus bersentuhan dan mengamati masyarakatnya secara langsung. Pit, Apaan, Riz? tadi kan udah ngejelasin fase pertama perkembangan etnografi. Apakah ada fase perkembangan keduanya? Oh, jelas ada dong. Yang fase keduanya ini cukup berbeda dibanding fase pertama, yaitu masa etnografi modern sekitar tahun 1911 sampai 1925. Tokoh-tokohnya itu seperti Radcliffe Brown, Bronislaw Malinowski yang menjelaskan bahwa pada masa-masa ini cara mereka untuk melakukannya itu agak berbeda karena bertujuan untuk menangkap sudut pandang tentang budaya mereka dengan dunia ini. Nah, caranya itu seperti para etnografinya itu yang melakukannya itu harus tinggal bersama-sama orang yang teliti supaya bisa mereka memahami struktur sosial masyarakatnya seperti politik, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga semuanya itu bisa saling berkaitan. Ini yang disebut dengan metode etnografi yang berintegrasi. Gitu loh, Riz. Oh, begitu ya, Pit. Paham kan? Ya, Riz. Anda tuh penasaran gak sih kalau generasi ketiga sama 4? Kan tadi udah dijelasin yang kedua. wah saya penasaran nih, Pit. Wah, bagus itu, jiwa anak muda sekali. Etnografi yang ketiganya itu berada pada tahun 1960-an awal, yang dimana merupakan generasi pertama yang paling baru pas itu, yang dimana itu dipelopori oleh James Bradley untuk memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana masyarakat pola pikir budaya dan melakukannya dalam sehari-hari. Nah, jadi dalam tujuannya untuk mereka melakukan penelitian ini untuk menggali pola pikir budaya masyarakat oleh para peneliti tersebut. Jadi pembelajaran bahasa dan budaya mereka itu sangat penting. Cara-caranya untuk melakukannya itu seperti pengumpulan wilayah sama riwayat wilayah juga, itu sangat penting lah, karena bahasa juga penting dalam melakukannya itu. Nah, yang versi keempatnya itu, Riz, penasaran nggak? Penasaran, Pit. Oh, bagus. Masa baru generasi kedua itu tahun 1920-an sampai sekarang. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, etnografi yang kali ini tidak hanya mengkaji masyarakat yang sederhana dan homogen, melainkan menyelidiki pula masyarakat yang multikultural dan kompleks. Jadi, etnografi ini menunjukkan berbagai pendapat pandangan dan bagaimana perspektifnya itu saling berinteraksi gitu loh. Jadi etnografi itu tidak lagi dianggap sebagai metode untuk menganalisa kebudayaan atau cara mereka beraktivitas sehari-hari di luar non-barat, namun juga terdapat pada Eropa Barat yang multikultural. Nah, ngomongin itu kan, jadi mereka tuh fungsinya apa sekarang? Jadi fungsinya itu untuk menganalisis apa yang sudah dilakukan dan menganalisisnya itu melalui analisis kebudayaan. Maknanya seperti makna adat istiadat, kata-kata, dan ritual. Selain dari sejarah perkembangan etnografi, saya juga akan menjelaskan saja bentuk-bentuknya. Menurut Creswell, pertama-tama adalah etnografi realis.
Etnografi realis itu menjelaskan sifat individu para peneliti terhadap objek yang ditelitinya. Yang biasanya itu etnografi realis itu bersifat sudut pandang ketiga. Jadi segala informasi yang didapatkan dari hasil kejadian itu merupakan apa adanya tanpa direkayasa menurut sudut pandang siapapun. Nah, kan saya sudah menjelaskan tuh apa itu etnografi realis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang bentuk keduanya, yaitu etnografi kritis. Kalau etnografi kritis ini agak berbeda dibandingkan etnografi realis, karena etnografi kritis itu lebih condong kepada masalah-masalah sosial yang ada seperti ketidaksetaraan dan apapun itu yang mempengaruhi kelompok hidup masyarakat sih. Nah, ngomong-ngomong masalah kan kalau etnografi tradisional itu kan lebih condong ke ini ya, menjelaskan bagaimana kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat setempat gitu. Nah, kalau yang ini lebih menjelaskan dan mencondongkan kepada faktor-faktor sosial yang bisa menyebabkan kelompok masyarakat bisa menjadi seperti itu, mempengaruhi hidup mereka seperti faktor ekonominya, politik, dan lain-lain. Nah, itulah mengapa mempelajari etnografi itu sangatlah penting. Jadi, apa yang bisa manfaat kita dapatkan hari ini? Manfaatnya pertama, kita dapat memahami apa saja permasalahan manusia, memahami permasalahan masyarakat, dan bisa memahami permasalahan lingkungan hidup dan cara menanggapinya dan mengatasinya. Itulah dari kami. Makan bakpia dan makan saragi. Itulah video dari kami semua. Terima kasih ya. Sampai jangan lupa ketemu lagi.